Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oh ya, perkenalkan nama saya Yosep Aris Sunandar. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit banyak akan mencoba mewawancari Ibu mengenai beberapa permasalahan yang terdapat di sekolah, terutama menyangkut dari aktivitas kegiatan siswa pada saat PBM, proses belajar mengajar. Yang jadi pertanyaan pokok yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu yaitu mengenai minat atau motivasi anak terhadap belajar sekarang menjadi rendah. Mungkin Ibu dapat menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti apa perlakuan yang harus kita lakukan terhadap anak yang mempunyai minat belajar yang rendah. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Mohon untuk Ibu dapat menjelaskannya. Terima kasih. Ya, saya coba menjawab, Pak, ya, sebisa saya, sebisa dan sesuai pengalaman juga sih. Ketika kita berhadapan dengan siswa di kelas mungkin ya, Pak, ya, seperti itu. Beberapa hal yang mempengaruhi minat belajar anak itu rendah, saya rasa banyak, tidak hanya satu. Salah satunya adalah faktor internal. Faktor internal di sini adalah faktor yang timbul dari dalam, mungkin itu ya, internal. Faktor yang timbul dari dalam. Salah satunya adalah dari diri siswa itu sendiri. Apa yang terjadi jika siswa memang tidak menyukai? Apa yang terjadi jika siswa tidak menyukai pembelajaran yang memang sedang dia hadapi di kelas? Kita tidak bisa memaksakan. Namun itu bukan berarti siswa itu kemudian tidak belajar, tidak ikut pembelajaran di kelas. Itu faktor internal. Contoh, ketika anak tidak menyukai salah satu materi atau pembelajaran yang sedang dia hadapi, saya rasa guru harus pintar-pintarnya menyiasati. Mungkin minat siswa terhadap materi itu kurang, tetapi jika guru memang menggunakan media yang menarik, media yang cocok, media yang pas, saya rasa anak akan ikut melakukan pembelajaran, ikut di dalamnya, ikut berbaur dengan yang lain. Kemudian selain media juga metode yang digunakan guru pada saat pembelajaran itu saya rasa mempengaruhi. Metode, kalau dulu kan siswa diberikan buku, membaca atau mendengarkan. Saya rasa sekarang banyak metode-metode yang bisa digunakan sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Itu salah satu dari internal, ya. Kemudian minat, motivasi diri siswanya juga saya rasa mempengaruhi. Ketika anak suka, otomatis hasil pembelajarannya nanti pun akan bagus. Kemudian ada faktor lain yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini salah satunya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, banyak faktor. Salah satunya adalah kegiatan orang tuanya mungkin. Artinya ketika siswa memiliki orang tua yang pekerjaannya padat, artinya dari pagi sampai sore, kemudian malam harinya kurang waktu, kurang ketersediaan waktu dalam berkomunikasi dengan anaknya, saya rasa itu akan mempengaruhi. Otomatis ketika orang tua seharian sudah sibuk bekerja, malamnya dia lelah, kurang menanyakan, bahkan tidak menanyakan pembelajaran apa yang
anaknya peroleh di sekolah, itu juga akan mempengaruhi, karena orang tua bukan tidak mau tahu, bukan tidak ingin tahu, mungkin betul sudah tidak ada waktu lagi untuk istirahat, sehingga waktu yang ada di rumah itu digunakan untuk istirahat. Itu seharusnya memang ketika anak berada di rumah itu ada komunikasi dengan orang tua menanyakan pembelajaran apa, kemudian ada tugas di rumah yang harus dikerjakan, kemudian besoknya akan menghadapi pembelajaran apa, apakah ada PR apa itu seharusnya dilakukan oleh orang tua di rumah. Kemudian faktor eksternal lain juga lingkungan sekitar. Artinya lingkungan bermain juga akan sangat mempengaruhi. Sekarang mungkin Bapak bisa melihat ya, dengan pembelajaran yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan metode daring, online, karena memang situasinya COVID yang tidak memungkinkan pembelajaran di sekolah tatap muka. Kemudian sekolah menggunakan pembelajaran dengan moda daring. Anak-anak itu sebagian besar, bahkan mungkin saya rasa pembelajaran itu selalu melalui HP. Anak terlalu terlena dengan penggunaan HP. Memang alasannya ada tugas, padahal ketika mengerjakan tugas hanya 1-2 jam, sisanya lebih kepada penggunaan HP, main game dan sebagainya. Saya rasa itu perlu adanya kontrol dari keluarga juga. Ketika anak berada di lingkungan yang orang-orangnya memang semuanya memegang HP, otomatis dia pun akan terpengaruhi. Seperti itu. Jadi bukan tidak boleh anak menggunakan atau memegang HP. Hanya memang harus tahu waktu, harus bisa memanage diri. Kapan saya memegang HP dan untuk apa? Kalau anak-anak usia SD, SMP, wajar kalau memang orang tua ikut terlibat di dalamnya, dalam mengatur penggunaan HP, dan itu harus, menurut saya seperti itu. Berbeda dengan anak-anak yang memang sudah SMA atau kuliah ya, mungkin dia sudah bisa mengatur diri, harus seperti apa saya menggunakan handphone, seperti itu. Kemudian saya rasa perlu adanya pengaturan waktu, pola pembelajaran anak itu seperti apa, adanya pengaturan waktu bermain, waktunya. Kalau sekarang masih ada sekolah sore ya Pak, seperti MDA. Nah, itu. Kemudian maghrib harus seperti apa, matikan TV atau mungkin HP disita dulu, jangan dulu diberikan HP untuk jam-jam mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah, seperti itu. Itu mungkin Pak ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau saya tanyakan Ibu, apakah dari faktor eksternal itu tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang orang tua punya itu berpengaruh juga terhadap anak, Bu? Tingkat pendidikan orang tua ya Pak. Betul, saya rasa tingkat pendidikan orang tua akan sangat mempengaruhi. Mungkin Bapak juga bisa lah membedakan di sekolah siswa-siswa yang dengan orang tuanya bermata pencaharian petani, pedagang, pola asuhnya itu akan berbeda dengan siswa-siswa Bapak yang memang mata pencaharian orang tuanya itu sebagai pegawai. Saya rasa itu sangat mempengaruhi. Kemudian akan berpengaruh juga ketika orang tuanya hanya lulusan SD, akan berbeda dengan orang tua yang lulusan SMA, bahkan memang ke perguruan tinggi, bahkan seterusnya, seperti itu. Itu akan berbeda, akan sangat mempengaruhi. Dari pola pikir orang tuanya ya, juga. Pola didiknya ya akan berpengaruh kepada pola didik orang tua terhadap anaknya, seperti itu. Kalau masalah model pembelajaran yang disampaikan oleh guru yang cenderung monoton atau konservatif, yang tidak seperti yang sekarang model pembelajaran yang hot, itu seperti apa, Bu? Pengaruhnya terhadap anak? Model pembelajaran itu akan sangat mempengaruhi
terhadap minat belajar siswanya. Jelas. Begini saja Pak, anak atau siswa di sekolah berikan buku, kemudian suruh mereka membaca, mempelajari sendiri, itu akan berbeda ketika buku kita bahas bersama, kemudian kita temukan ada apa saja di buku itu, apa yang menarik di buku itu, kemudian kita diskusikan bagusnya di mana buku itu, membahas tentang apa. Saya rasa itu lebih menarik. Jadi metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas itu sangat mempengaruhi ketertarikan pembelajaran di kelas bagi siswa. Apalagi siswa-siswa yang memang lebih cepat merasa jenuh, anak akan lebih senang ketika diselingi oleh permainan-permainan. Kita kembali lagi ke materi awal, selingi lagi dengan permainan, kembali lagi ke materi awal, seperti itu Pak. Betul, seperti itu. Oke, berarti dapat ditarik kesimpulan pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi minat belajar anak siswa menjadi rendah. Betul. Mungkin dapat saya sampaikan di sini. Yang pertama, faktor internal yang mungkin berasal dari anak itu sendiri, Ya. Bu ya. Disebabkan karena tidak adanya atau kurang minatnya anak terhadap mata pelajaran tertentu. Iya, betul. Yang kedua, mungkin dari model pembelajaran yang tidak menarik atau penyampaian dari Bapak Ibu gurunya yang terkesannya lebih monoton dan metode yang digunakan tidak menggunakan model pembelajaran yang inovatif, seperti itu Kurang ya. tepat ya. Kurang tepat pada ya. intinya mah. Terus yang kedua adalah faktor eksternal. Itu sangat berpengaruh sekali ya, karena di mana peran orang tua sangat mempengaruhi terhadap minat dan motivasi anak untuk belajar. Ketika orang tua kurang memperhatikan anak, anak cenderung dikasih kebebasan untuk bermain HP seperti itu, sehingga menimbulkan minat belajar anak menjadi kurang. Iya, betul. Terus faktor lingkungan juga Bu, mungkin itu ya yang Iya. dapat saya simpulkan. Lingkungan bermainnya Lingkungan sekitar. bermain anak sekitar, ketika anaknya berada di lingkungan yang bermain HP semua, otomatis itu akan berpengaruh seperti itu. Berbeda lagi dengan anak yang ada di lingkungan yang senang olahraga, Ya, minat baca, minat misal atau literasi misal ya. yang mempunyai minat bacanya tinggi, itu akan juga mempengaruhi Betul. anak terhadap karakter anak juga ya. Betul. Seperti itu ya. Mungkin Ibu ada menambahkan lagi, tidak Bu? Saya rasa di sekolah itu dalam satu kelas anak memiliki karakter yang berbeda. Itu juga akan berpengaruh pada metode pembelajaran yang kita tentukan. Karena memang ketika metode yang kita gunakan bisa diterima oleh 1-2 siswa, belum tentu siswa yang lain bisa dengan metode tersebut. Jadi saya rasa ketika Bapak misalnya memilih metode pembelajaran yang menurut Bapak bagus, tetapi perlu kita lihat karakteristik anaknya. Jadi bagus bagi kita belum tentu tepat bagi siswanya, seperti itu. Jadi jangan beranggapan kita menggunakan metode yang wah, yang hots ya Pak ya, seperti yang Bapak katakan tadi. Hots itu tapi kita lihat dulu karakter anak, kemudian kemampuan anak, banyak aspek-aspek yang perlu kita lihat sehingga metode yang kita gunakan tepat dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Itu mungkin Pak ya. Terima kasih Ibu atas wawancaranya, sungguh sangat bermanfaat sekali bagi saya. Ini sesuatu yang baru.